Kita akan mengulik cerita tentang Zamre, bagaimana Zamre berkarir di dunia taekwondo dari awal sampai. Welcome my channel. Video ini sponsori oleh. Mau belanja produk berkualitas, di Puknator aja. Oke, saya pin dulu ya, live bareng sang juara Renaldi Atmanegara. Nah, sebelum kita live bareng masuk Zamre masuk ke sini, saya mau kasih videonya dulu buat kalian biar tahu profilnya Zamre nanti ya. Oke, mau kita lihat. Nah, kita nanti mau live bareng Zamre. Bentar lagi Zamre udah masuk, nanti kita bareng-bareng kita ngobrol-ngobrol, kalian bisa tanya jawab apapun tentang Zamre kayak gitu. Halo semuanya yang udah masuk, semoga nanti cerita-cerita tentang apa dari Zamre bisa menginspirasi kalian semua kayak gitu. Nah, yuk kita lihat profilnya Zamre. Renaldi Atmanegara merupakan salah satu atlet taekwondo terbaik di Indonesia. Pemuda 22 tahun asal Jawa Tengah ini merupakan juara SEA Games 2015 pada kelas 54 kg. Ray yang saat itu baru pertama kali turun di SEA Games secara mengejutkan mampu membawa pulang medali emas. Taekwondo terbaik di Indonesia. Pemuda 22 tahun asal Jawa Tengah ini merupakan juara SEA Games 2015 pada kelas 54 kg. Ray yang saat itu baru pertama kali turun di SEA Games secara mengejutkan mampu membawa pulang medali emas. Satu atlet taekwondo terbaik di Indonesia. Pemuda 22 tahun. I am 22 years old. I was born in Tangerang. I am a national team taekwondo of Indonesia. I have been trying to be a world-class athlete. Now, I have a gold medal on SEA Games. I have a dream to be Olympic champion. So, I want to make my dream come true. I must train hard, full spirit, and never give up. Zamre, judulnya masih sama kayak kemarin, sama kayak Zamdevia kemarin, yaitu From Zero to Hero. Nah, kita akan mengulik cerita tentang Zamre, bagaimana Zamre berkarir di dunia taekwondo dari awal sampai Zamre sukses berkarir di taekwondonya. Gimana Zamre kegiatan pada saat COVID gini gimana? Ya setiap harinya ya pastinya di rumah aja, paling latihan di rumah, itu aja sih setiap harinya, nggak bisa kemana-mana kan. Tapi latihan tetap rutin di rumah ya? Ya setiap sore lah biasa. Terus ini gimana, apa namanya, kayak kuliahnya gimana kuliahnya? Biasanya kan ini pada online semua kan. Online semua ya? Oke, nah ini nanti kan kita ada pertanyaan-pertanyaan juga yang kemarin aku udah buat sebelum live ini. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang fans beratnya Zamre. Terus nanti kita ulik di situ. Nanti Zamre bisa jawab, bisa kasih motivasi juga kayak gitu. Awal mulanya kayak gini. Zamre dulu pertama kali masuk di taekwondo umur berapa sih? Pokoknya tuh masuk pertama kali ke SD tahun 2002 itu.
sekitar 7-8 tahunan. Ya, pertama kali di Tojang di klub Semarang. Suaranya pertama kali maunya di Semarang, di awal ini itu saya bukan Jurgi Pomse. Pomse ya. Pertama ikut kejuaraan Pomse, sempet sih ya ikut kejuaraan se-Jawa Tengah nggak salah, atau seberapa di Pati kalau salah tuh, tempat parkirannya kata Om nih. Oh gitu. Jadi Pati, terus kalau nggak salah dapat juara 2 waktu itu. Wah itu baru deh ngerasanya, aduh aku lebih cocok ke yang coba teknik geologi gitu. Akhirnya pindah deh ke Dojang yang emang khusus geologi. Oke, berarti masuk pelatnas awalnya tahun berapa? 2009 sampai sekarang ya? ya 2000 terakhir SEA Games kemarin. SEA Games kemarin ya. Oke, berarti prestasi paling tinggi apa sih Samre biasanya? SEA Games emas, SEA Games sih emas, perak, nah jadi 3 kali SEA Games, 3 kali medali walaupun beda-beda, emas, perak, perunggu. Terus kejuaraan Asia pernah juara, terus kejuaraan dunia pernah ikut, lolos di 16 besar aja, kalah sama Iran. Oh, kalah sama Iran waktu itu. Ya nggak di junior nggak di senior, ketemunya Iran. Oke, ini enggak pertandingan paling mengesankan buat Samre itu pertandingan di mana? Yang paling inilah mengenang lah. Sebenarnya semua pertandingan aku anggap berkesan, karena kan itu kan apa ya, sebelumnya kan juga perlu pengorbanan ya, kayak misalnya latihannya kita udah harus lewatin namanya TC berat lah, fisik, training setiap hari pagi sore. Jadi pertandingan apapun aku anggap berkesan, walaupun itu nggak juara sekalipun, belum beruntung sekalipun, tetap berkesan sih. Dan yang kedua yang pastinya ini yang ketika bisa memandangkan lagu Indonesia Raya yang penting, kayaknya tuh aduh kebayarkan semua, kayak latihan tiap hari jauh dari orang tua, keluarga, bisa terus akhirnya bisa Benar. Pasti juga kata Om nih pernah ngerasain kayak gimana rasanya memandangkan merah putih gitu. Benar. Hal yang paling membuat kita bangga sih memang kalau kita bisa juara, bisa ngibarin bendera merah putih gitu kan, bisa kita berdiri di podium terus dengerin lagu Indonesia Raya tuh rasanya feeling lah pokoknya lah. Ya bangga aja Bang, jarang banget karena kan dengar nih bukan dengar emang benar sebenarnya segitu katanya, selain presiden hanya atlet yang bisa bawa bendera merah putih ke ajang internasional. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya, bisa tulis di komen di bawah sih. Kalau enggak di instastory saya yang sebelumnya, biar nanti bisa dijawab pas sesi tanya jawab Q&A nanti. Oke, yang story-nya Samre tadi kan udah diceritain nih. Jadi dari awal mula dulu ikut di taekwondo, awal mulanya adalah Pomse dulunya, Samre itu ikut di Pomse, terus akhirnya dia masuk ke Kyurigi dan itu. Nah, prestasinya tuh nggak tanggung-tanggung, dia udah ikut SEA Games sama Samre itu bisa dapat medali emas waktu itu. Nah, oke. Samre, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita buka Q&A-nya. Nah, kita buka Q&A dari teman-teman nih. Oke. Pertanyaan pertama ini ya dari Palusa. Apa yang motivasi
untuk pertama kali masuk taekwondo hingga sekarang? Mungkin Samre bisa jawab. Samre mungkin agak jauh dikit, nanti nggak kelihatan kepalanya. Susah. Oke. Gini gimana? Ya gitu ya cukup lah. Apa yang memotivasi pertama kali masuk taekwondo hingga sekarang? Motivasinya apa sih gitu, awal mulanya gitu? Dulu sih sebenarnya sih awalnya sih kayak hobi ya, emang seneng dari dulu tuh, emang dari kecil kayak ngeliat kayak film action dari apa ya, Jackie Chan lah, Bruce Lee lah. Oh iya. Itu jadi kayak kemotivasi, pengen bisa kayak gitu. Jadi sebelum latihan taekwondo pun juga udah sendiri tuh kayak coba-coba split lah, nendang-nendang lah gitu. Terus dari orang tua pun kan juga, dari papa itu suka bela diri ya. Itu tuh megangin balon, tendang-tendang. Dulu awalnya tuh pengennya awalnya malah pikirannya ikut terus. Terus udah menjaga itu ternyata tetangga itu nyuruh udah lah ikut taekwondo aja gitu. Akhirnya udahlah buat. Nah dari situ ada penasaran, pengen jadi nggak mau kalah gitu sama dulu kan pertama saya dulu tuh belajar fungsi sama gitu. Misalnya diajarin basic 1, 2, 3, temen udah aku baru diajarin basic 1, basic 2, ternyata temen udah tahu caranya basic 3 tuh gimana, kayak iri gitu. Jadi motivasi aku harus bisa basic 1 baru bisa. Jadi terus dari situ kayak dari nggak jauh dari orang tua juga sih, dukungan dari orang tua, pertandingan harus dia kadang digoda, misalnya sparring nih kalah masa kalah sih gitu, digoda-goda gitu, akhirnya Bener. besok pokoknya balas juga boleh kalah gitu. Jadi dari situ jadi kebiasaan, jadi nggak mau kalah gitu sama gitu. Jadi nakal lah gimana caranya biar bisa kalah. Sampai sekarang pun juga motivasi itu masih ada gitu. Oke. Tuh motivasinya Samre kan kalian udah dengar tuh bagaimana dia tetap bertahan di taekwondo hingga sekarang kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Samre ya. Kita coba pertanyaan selanjutnya. Ini sih it's Chris. Dulu kali taekwondo pertama kali didukung ortu enggak gitu. Kalau enggak, ceritain suka dukanya. Ini mungkin gini Samre, mungkin beberapa dari teman-teman itu banyak juga yang enggak didukung sama orang tuanya kayak gitu. Oh gitu. Atau mungkin ada tips kalau misal Samre didukung atau enggak didukung, mungkin ada tips buat yang enggak didukung tuh gimana sih gitu loh, biar dia tetap konsisten, tetap ini apa, semangat di taekwondo kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya aku sendiri tuh didukung penuh sama orang tua ya. Jadi sampai berjalan sampai sekarang sebenarnya kayak seorang anak bisa berprestasi itu nggak jauh dari dukungan orang tua kan sebenarnya. Tapi yang nggak didukung pun bukan berarti nggak bisa berprestasi gitu. Jadi misalnya kamu lagi didukung sama orang tua kamu nggak boleh taekwondo, nanti kamu sakit lah atau gimana, patah tulang gitu, kamu buktiin sama orang tua kalau kamu tuh apa ya namanya ya, talent kamu tuh di taekwondo, kamu bisa berprestasi di sana, kamu tunjukin yang namanya orang tua itu pasti nggak mungkin dong melarang terus. Ternyata kamu di sana bakatnya gitu. Jadi selama kamu berbakat di sana, kamu tunjukin terus skill kamu di sana, prestasi kamu sana, sampai orang tua kamu itu yang sebelumnya dukung, akhirnya itu oke deh. Misalnya kayak aku nggak suka sekolah, aku pengen di YouTube atau buat konten. Nah orang tua kan pasti nggak boleh apa, kamu mau jadi apa, akhirnya kan. Nah akhirnya ternyata kamu ya terkenal, kamu di YouTube bisa ngasilin A, B, C, D gitu. Ya nggak mungkin lah orang tua masih ngelarang, masih bakal oke deh lanjutin apa yang kamu punya, apa yang kamu mau gitu. Benar, intinya kan
Ya intinya berarti kita harus tetap bisa buktiin lah ke orang tua kalau apa yang kita pengen Profit. ini menghasilkan dan bisa membanggakan orang tua kayak gitu kan. Iya, pokoknya buktiin lah. Puas. Oke, yang mau tanya bisa nih, tulis di kolom komen, tapi bukan kolom komen di sini ya, kolom komen yang di Instastory saya itu ada ini Q&A di situ, tanya di situ, berarti biar bisa dibacain di sini. Oke, selanjutnya lagi ya, kita cari lagi. Nah ini teknis ya ini ya. Dari Lunam Zaluna, Kak Rey, gimana sih caranya turunkan berat badan over menjelang kejuaraan kayak gitu? Makan makanan protein yang tinggi. Benar. Udah butuh itu kayak misalnya setelah latihan kan kayak buat mungkin buat pisang sama whey protein di jus atau dikasih apalah kurma dicampur itu diminum di situ ya berat badan nggak terlalu naik, paling naiknya cuma 5 kilo ya putar-putar 1 kilo habis itu, tapi kan itu buat kebutuhan di otot ya, daripada kalian yang over makan dikurangin biar bisa apa ya, jadi kayak biasanya tuh gini, siang nggak mau makan latihan sore biar turun nanti biar malamnya makan banyak, itu malah salah. Sama aja ntar deh. Nah itu justru banyak orang yang mikirnya gitu. Jadi kalau pagi, siang, semalam tuh makan aja nggak apa-apa, tapi tuh porsinya yang dikurangin yang pasti gitu. Ini itu ya kan jelas banget kan sampai jelasinnya itu panjang lebar. Oke, coba kita ya cari lagi deh pertanyaannya lagi. Oke, ini teknis lah kita. Kenapa sih Kak Rey kalau nendang itu bisa enteng banget, gak berat? Gini, kalau enteng itu karena kelas kecil ya, karena kelas 54 kg ya, 50 kelas pinline, batang, feather itu udah pasti masih tendangannya enteng-enteng semua gitu. Kalau misalnya tendangan speed, enteng, dan power besar itu kan biasanya dari latihan, misalnya latihan beban, latihan karet itu juga bisa mempengaruhi Ya, latihan speed lah. juga gitu. Jadi kalian pakai karet nih, latihan tendang aja pakai karet, tendang pakai target, nah habis itu dilepas coba deh, nah itu biasanya juga habis juga. Benar, itu biasanya kan menambah speed kita juga sih. Iya. Nah, kalau untuk power dari latihan weight training gitu. Oke, dah. Tuh. Kita lanjut lagi ya. Pertanyaan selanjutnya lagi. Maksudnya masih banyak sih pertanyaan ini banyak banget. Oke, nih dari Selomita. Apa sih impian Sahabat Rey yang belum terrealisasikan? Kalau impian pasti banyak banget nih. Kayak untuk di taekwondo sendiri pengen banget masuk Olimpik ya, Olimpiade, juara Olimpiade itu udah impian dari seluruh atlet gitu. Itu tuh udah mimpi paling tinggi di seorang atlet tuh ya, itu bisa main Olimpiade, itu tuh bangga banget, apalagi juara di Olimpiade gitu. Benar. Gitu. Untuk yang lain sih masih banyak pasti di luar atlet banyak. Oke, udah. Tuh Selomita udah terjawab kan? Sebenarnya mungkin agak mundur dikit atau gimana ya? Suaranya kedengeran nggak? Gimana? Pindah aja kali. Nggak apa-apa sih, mundur dikit aja biar mukanya nggak ketutupan sama ini loh, sama pertanyaannya. Susah soalnya. Nah kayak gitu. Nah mungkin gitu kan, pertanyaan dari bawah kan. Soalnya cahayanya. Enggak, bagus kok, udah bagus kok. Oke. Bentar. Sambil tidur aja kali. Nah kayak gitu.
Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Eh, Oke, dari Torik, buat Samre waktu sparring atau bertanding pernah tidak anunya ketendang? Cara apa redakannya? Bagaimana redakannya? Itu susah sih meredakannya, asli itu sakit banget. Cuman ini kan kalau sparring itu kebanyakan banyak yang nggak pakai Sinca. ya. Itu sparring kalian biasain aja pakai, itu kan bertanding kan juga Pelindung. pakai gitu. Jadi kalau bertanding kan juga ada sinca gitu. Jadi kalau ketendang ya pasti itu mengurangin lah pastinya ya, walaupun kenceng. Tapi kalau ya linu-linu dikit ada sih, cuman ya itu mungkin kalian minta break sedikit sama wasit, kalian mungkin jongkok lah atau apa ya, minta quotes untuk yang ngasih nafas yang hulunya di ini bisa. Oh ya. Pokoknya paling nggak jongkok atau tidur dulu diangkat tubuhnya gitu. Yang pasti kalau sparring ya pakai aja, jangan bahaya, itu masa depan. Benar, intinya kan lebih aman kita pakai pengaman lah, ya kan? Ya betul. Oke, yuk kita lanjut lagi. Soalnya biar semua terjawab nih. Nah, ini dari Fani ya, tips jaga badan selama rehat dari latihan. Jaga badan berarti ya. Jaga performa lah ya, jaga badan, jaga fisik lah ya. Jaga fisik. Yang pastinya dalam satu hari itu kalian harus melakukan aktivitas kayak mungkin jogging 30 menit itu udah bisa menjaga ini kok, fisik kamu kok. 30 sampai 40 menit lah, atau mungkin tambahannya kayak sit up, back up, push up, itu tuh bisa itu jaga badan setiap hari. Jadi paling nggak tuh bisa maintain fisik biar nggak, yang turunnya nggak ngedrop banget gitu. Benar. Ya. Gitu Fani tuh. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini mungkin lebih ke ini ya. Kerjaan kali ya. Dini mau Dini. Bagaimana caranya Kak Re langsung di JJ dan PNS atau mungkin bagaimana caranya Samre bisa masuk ke PNS kali ya? Oh, ya ini nggak jauh dari gini. Awalnya ya, itu yang nggak nyangka sih awalnya tuh bareng teman-teman atlet itu ada buka jabatan nasional PNS awalnya. Nah itu minimal kalau nggak salah prestasinya apa ya, pokoknya juara SEA Games, Asia Tenggara, juara SEA Games, Olimpiade. Nah itu bisa daftar di PNS. Nah, pas daftar itu ada tes apa ya, 3 tes pokoknya. Nah itu di 3-3-nya harus lolos semua. Jadi kalau misalnya salah satu itu nggak lolos, ya nggak lolos untuk zamannya kemarin ya. Tapi kalau untuk yang sekarang ini dipermudah lagi, kalian udah juara langsung masuk tanpa tes. Jadi tesnya mungkin formalitas aja ya. Untuk minimal kalian harus masih games. Kalau Asian Games itu kayaknya perak kayaknya. Ya, perak. Kalau Olimpiade perunggu, perak, emas. Itu kalian udah otomatis tanpa tes langsung masuk. Jadi enak sekarang jadi atlet tuh udah, misalnya pekerjaan dapat. Kalian kalau misal nyebut jadi atlet sekalian pekerjaan dapat, kayak kalian bisa jadi PNS, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara. Dengan tanpa dipermudah, tesnya tuh dipermudah, udah masuk dengan jalur prestasi. Dan yang kedua, kalian bisa dapat gaji, dapat bonus, bisa
bisa jalan-jalan ke luar negeri. Banyak deh sebenarnya enaknya. Banyak orang yang bilang atlet tuh apa ya, jadi atlet tuh gimana lah gitu, maksudnya negatif lah, jadi gini lah. Tapi nggak mungkin ya sekarang banyak atlet yang makmur, yang bisa, yang ya gitulah, udah lah pokoknya sekarang. Pokoknya jadi kalau pengen jadi atlet nggak usah ragu-ragu, pokoknya nyebur sekalian deh. Jangan nanggung-nanggung lah intinya ya. Soalnya kan udah banyak sekarang, apalagi zaman sekarang atlet tuh bonusnya gede-gede, terus terjamin lah sekarang atlet tuh dari kerjaan, dari bonus gitu. Contohnya kalau kalian juara Asian Games gitu kan. Asian Games kemarin dia 1,5 M, ya kan? 1,5 M, terus dapat banyak dari rumah, dari provinsi, dapat dari sponsor. Bener, apalagi kamu jadi juara kayak Samre, jadi juara banyak endorse-nya, dapat banyak endorse gitu kan. Sponsorin Poknator. Sponsor. Oke, yuk kita pertanyaan selanjutnya deh. Oke, pernah nggak putus asa, pengen berhenti taekwondo? Ini sebenarnya sering gitu. Dulu kan ya kan, makanya kan namanya orang pasti semuanya pernah gagal gitu. Jadi gagal, aduh udahlah, jenuh, pengen berhenti aja, pengen coba lain atau gimana. Tapi kayak rasa penasarannya tuh masih pengen gitu, coba lagi, latihan lagi lebih keras. Dan akhirnya dulu waktu tahun 2000 berapa ya, 2013 pernah 13. Terus tahun 2017 malah, sebelum tahun 2016 lupa, itu tuh sempat mau mengundurkan diri juga karena cedera, ya kan? Terus ya pokoknya kurang lebih buat untuk dua itu tuh, pengen mengundurkan diri, terus pengen karena cedera udah nggak bisa ini, udahlah putus asa. Ternyata kan bukan apa, nggak mikir ini, jadi harusnya kan disembuhin dulu atau gimana kan. Ternyata pas jadi waktu lupa inget juga sih, waktu cedera itu mungkin karena jenuh waktu latihan tuh nahanin sedikit gitu. Karena kan aku sendiri tuh kalau misalnya gabut gitu, misalnya nggak latihan ya, misalnya disuruh sama pelatih istirahat kalau misalnya cedera gitu, tuh kayak nggak ngelakuin apa-apa. Misalnya bukan nggak ngelakuin apa-apa, yang melihat yang lain bisa nendang-nendang, Maksimal gitu kan. kalau bisa maksimal, aku cuman duduk, mungkin latihan weight training, cuma kaki satu doang yang di ini, kayak yang jenuh, akhirnya aduh aku berhenti aja ya gitu. Terus semua aku dikasih nasihat kan, jangan, mending gini deh, kamu sabar dulu, udahlah nunggu 10 bulan atau 3 bulan, nanti kamu kembaliin fisik lagi, bisa kok, nanti dibantu. Nah, aku mikir fisik juga. Sekarang 3 bulan misalnya latihan yang nggak maksimal, pasti kan nggak kuat banget. Walaupun latihan kaki kanan atau ngapain lah, fitness, tetap aja susah gitu kembali fisik lagi. Terus akhirnya ya udah, dari motivasi bisa buat ngadepin SEA Games kalau nggak salah gitu. Dan akhirnya bisa sembuh dan bisa lakuin yang maksimal gitu. Benar. Intinya kan gini kan, buat teman-teman yang pernah putus asa tuh pasti pernah, setiap atlet itu pernah putus asa, tapi gimana cara kita biar bisa konsisten. Itu kita putus asa, kita harus bangkit lagi kayak gitu. Iya. Nah, di situ titik apa ya, buat kalian itu mental kalian tambah naik lagi kayak gitu. Kalau kalian bisa bertahan dan konsisten, bisa naik lagi, itu yakinlah kalian bisa juara di situ kayak gitu. Oke, yuk pertanyaan lagi, banyak loh. Kita kasih pertanyaan lagi ke Kore nih. Ini pertanyaannya gak nyeleneh nih. Dari Bang, kasih tips buat gombal cewek yang kampung. Gini, gampang banget. Nih, kamu misalnya jadi atlet nih, taekwondo. Wah, ini Kamu rajanya gombal loh ini. kamu juara, kamu punya prestasi, kamu dikenal orang, nggak usah kamu gombalin, yang ada kamu di DM sama ceweknya otomatis nih.
Betul. Ini tipsnya nih. Jadi kamu harus semangat latihan, harus juara, harus berprestasi. Cewek yang datengin kamu, bukan kamu yang datengin cewek, tenang aja. Benar. Ini ada kata om gitu. Contohnya nih, cewek mana-mana datang. Sebenarnya dalam hal apapun ya, intinya gini kan, intinya kita tuh harus potensi kita digali lagi. Kalau kita udah munculin potensi itu dan bisa menghasilkan dan orang lain bisa tahu, jadi kamu nggak usah susah-susah lah dengan kerjaan, dalam hal pasangan kayak gitu juga. Betul. Oke, lanjut lagi nih. Kita mungkin ini terakhir ya, terakhir dari Ristro. Rival dari luar yang paling gila sampai. Rival dari luar, maksudnya mungkin luar negeri. Jadi lawan pertandingan yang paling gila lah, paling hebat menurut Samre. Untuk sekarang sih kebanyakan udah merata ya, jadi bisa dibilang sih nggak bisa semuanya saya anggap rival gitu. Misalnya mungkin dari negara, mungkin ada satu rival yang mungkin karena sekarang wah ini Thailand bagus-bagus ya, anggapnya itu rival juga. Thailand, Filipina, Asia banyak, ada Korea, Iran, Thailand, udah deh ngumpul jadi satu kan. Jadi saya merata lah ya. Sekarang merata ya, jadi udah nggak bisa ini. Jadi siapa yang siap dia yang juara gitu. Nah, oke, ini itu aja mungkin. Nah, untuk pertanyaan kita tutup. Buat yang lain nanti kita akan live lagi lah, next lagi ya, dengan Samre lagi, mungkin lebih asik lagi gitu kan. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya, Samre. Dari aku ada pertanyaan, mungkin gini, buat teman-teman di taekwondo ini kan, biar mereka tetap konsisten, tetap ada semangatnya kan, pasti pengen tahu nih pencapaian Samre itu apa aja sih yang udah didapat nih di taekwondo gitu kan, yang udah didapat di taekwondo, biar bisa memotivasi teman-teman yang di sana. Karena gini loh, teman-teman kan mikirnya gini, atlet nggak ada hasilnya nih, capek aja ini kan gitu ya. Aku kasih sukanya aja ya. Dukanya pasti kan ya udah pada tahu kan, latihan capek lah, jauh dari orang tua atau gimana. Sukanya yang pertama, kalian dapat bonus, kalian dapat gaji. Selain itu nih, tadi kalian dapat pekerjaan, pekerjaan PNS, polisi atau tentara, dan itu pun masuknya tanpa tes kalian. Jadi kalian kalau udah nyebut di taekwondo, jadi misalnya kalian udah jadi juara SEA Games, minimal juara SEA Games, tanpa tes langsung masuk ke taekwondo. Kalian di PNS pun jadi sebenarnya nggak ngantor ya, kita disuruh kayak misalnya kerjaan kita kan, kalau atlet yang latihan, kalau pelatih yang latih, kerjaannya gitu aja. Jadi kita nggak kayak yang di PNS yang biasa yang di kantor mungkin ya, kita harus kantor, tapi kita yang ditugaskan fungsional. Jadi misalnya pelatih melatih buat laporan, sama juga atlet latihan buat laporan juga gitu. Selain itu ya kalian bisa misalnya jadi atlet pelatnas, kalian bisa pergi ke jalan-jalan ke luar negeri, bertanding sambil bertamasya lah ya, bisa. Terus kalau juara kalian dapat gaji setiap bulannya, semuanya udah ditanggung lah sama negara. Terus selain itu kalian bisa bawa nama orang tua bangga, lebih dikenal orang. Jadi dikenalnya yang bagus-bagus, weh juara gini-gini, bukan weh kamu apa yang viral kemarin lah, jual ya gitulah, yang viralnya yang bagus-bagus gitu. Benar-benar mungkin itu ya, apalagi kalau sih mungkin sampai udah punya rumah sendiri ya gitu ya. Ya itu mungkin kalian bisa beli sesuatu tuh tanpa minta orang tua. Sekarang kamu pengen iPhone 11, pengen iPhone 12, tanpa mikir udah langsung beli.
pengen sepatu Nike, pengen sepatu apa, tanpa ini beli pengen apa, ya itu dari berprestasi dulu. Jadi jangan separuh-separuh kalau kalian mau jadi atlet. Nah, ini saya ringkas sedikit ya. Jadi atlet itu nggak ada ruginya lah. Kalau apalagi kalian berprestasi kayak gitu. Sebenarnya Samre tadi yang pertama adalah Samre dapat kerjaan, ya kan, Menpora. Yang pertama kerjaan Menpora, yang kedua Samre tadi berprestasi, bisa dapat bonus, bisa beli rumah, bisa beli mobil kayak gitu kan. Terus yang ketiga bisa banggain orang tua, terutama itu dan keluarga, ada orang terdekat. Yang keempat, kalian bisa terkenal dalam hal positif ya. Kalau kalian terkenal, semuanya pasti mudah. Bisa ada sponsor, ada kalian bisa kerjaan ataupun apa bisa gampang kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang teman-teman bisa dapat motivasi lah dari Samre ini. Dari awal mulanya tadi Samre awal cerita ini gimana sampai Samre bisa tahan sampai sekarang ini dan masih lanjut di atlet. Mungkin ini Samre, mungkin kita 1 menit lagi kita tutup deh. Iya. Mungkin saya pengen Samre kasih kata-kata motivasi apa yang Samre punya sampai sekarang ini di taekwondo gitu kan, masih bisa bertahan di taekwondo. Dan yang terakhir tutup dengan kata-kata quotes dari seorang samurai gitu. Jadi motivasi dulu, motivasinya apa, terus habis itu quotes-nya terakhir dari samurai. Langsung diringkas gimana? Boleh ke saya. Jadi intinya tuh jangan menyerah sampai kamu punya mimpi nih. Kamu jangan mau menyerah sampai mimpi itu belum terkabulkan. Kalau misalnya kamu menyerah itu sama dengan menyerah, jadi mimpi kamu berhenti di situ saja. Jadi belum, misalnya mimpi kamu pengen jadi juara SEA Games, ternyata kamu di di kejuaraan nasional kalah mungkin. Nah di situ kamu kayak udahlah mungkin nggak bisa. Itu jangan, itu namanya berhenti di situ aja. Jadi kamu harus terus coba, jatuh bangun itu biasa sampai kamu bisa terkabul juara SEA Games. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya raihlah mimpi sampai kamu mencapainya, kayak gitu kan. Gimana? Nah, jadi kalau saya ringkas dari Samre ini kan, raihlah mimpi itu sampai kalian mencapainya. Gitu. Jangan berhenti di tengah jalan sampai kalian mencapainya, kayak gitu. Ya, betul Sob. Tuh. Karena orang yang gagal itu bakal termotivasi dan bangkit, bisa menjadi orang yang lebih sukses gitu. Dari keterpurukan lah, biasanya keterpurukan itu tuh biasanya orang yang lebih giat lagi, pengen lebih gimana caranya biar lebih sukses dari misalnya idolanya. Betul. Tuh, kalian udah tahu tips dari seorang Renaldi Atmanegara, juara SEA Games perak dan emas SEA Games. Mungkin itu aja live kita hari ini. Terima kasih banget buat Samre udah kasih waktunya kayak gitu. Iya. Terus buat yang lain Tetap semangat gitu aja. Nanti saya akan masukin ke YouTube ya, buat kalian yang belum nonton nanti bisa nonton fullnya di YouTube kayak gitu. Oke, itu aja Samre. Oke, makasih ya. Sampai ketemu di lain waktu. Dah.